Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali secara online dan ini adalah pertemuan kita yang kelima. Apa kabar hari ini? Masih sehat? Dan akan tetap sehat tentu saja. Kita selalu berharap untuk tetap sehat dan mampu melewati krisis global COVID-19. Ingat, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Bahkan mungkin kita sudah mendengar tentang metode herd immunity yang mungkin akan diberlakukan, di mana kita akan membiarkan seleksi alam yang akan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Yang kuat akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah akan mati. Tetapi saudara-saudara, seandainya ini benar-benar diterapkan, maka menurut pendapat saya, kita sebagai umat Tuhan justru sangat diuntungkan. Mengapa? Karena kita didesain berbeda dari orang-orang yang lain. Sebagai umat istimewa 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan merupakan umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita pekabaran kesehatan yang khusus untuk membedakan kita dari orang yang lain. Dan dengan mengikuti pekabaran kesehatan ini, kita bisa terhindar dari penyakit apapun sesuai janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 7. Ingat, penyakit manapun, penyakit apapun. Tetapi jangan dilupakan bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 jelas menyatakan tujuan dari ini semua, yaitu kita menjadi terang kepada orang yang lain. Artinya, janji perbedaan ini hanya akan kita dapatkan bila kita melaksanakan maksud dan tujuannya. Semua ini bukan untuk disimpan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang yang lain. Ketika orang-orang lain melihat kita sehat, maka jalan kepada penginjilan akan terbuka sangat lebar, sehingga semakin banyak yang mengenal Tuhan. Dan akhirnya pekabaran ini sampai ke ujung dunia, dan Tuhan segera datang. Matius 24 ayat 14. Saat ini kita sedang belajar prinsip nutrisi komprehensif 7K. Dan saat ini, hari ini, kita akan membahas secara spesifik prinsip yang kelima, yaitu prinsip keteraturan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa semua prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya akan saling terkait satu dengan yang lain. Keteraturan memiliki makna makan secara teratur pada jam makan yang tetap, yang sama setiap hari, dan tidak makan di antara jam makan. Apakah hal ini perlu dan apa bukti-bukti ilmiah yang sudah ditemukan sesuai dengan prinsip ini? Makan teratur pada jam makan yang tetap sebenarnya adalah bagian dari cara atau metode pengaturan kuantitas makanan. Karena dengan mengatur atau dengan makan teratur pada jam makan yang tetap, maka secara otomatis diharapkan kuantitas jumlah makanan akan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Sekitar 150 tahun yang lalu, Ellen G. White dalam tulisannya sudah menyampaikan bahwa saya mendapat satu pekabaran untuk disampaikan kepadamu. Makanlah secara teratur, tepat pada waktunya. Dengan kebiasaan salah dalam hal makan, engkau mempersiapkan dirimu untuk penderitaan di kemudian hari. Keteraturan dalam hal makan haruslah ditanggapi dengan serius. Janganlah memakan apa-apa di antara jam makan. Jajan berbentuk apapun seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja. Kebiasaan makan tidak teratur akan merusak keserasian cara bekerja alat pencernaan, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kegembiraan. Nah, saudara-saudara, keserasian, apa yang dimaksud dengan keserasian di kutipan ini? Keserasian yang terganggu, ini akan kita pelajari di dalam penelitian-penelitian pada materi ini. Kemudian selanjutnya, Nyonya Ellen G. White pada kutipan yang lain, tetapi nadanya sama, menyatakan bahwa
keteraturan dalam hal makan adalah satu hal yang penting. Haruslah ditetapkan waktu tertentu untuk makan pagi, siang, dan malam. Pada saat ini, biarlah setiap orang memakan apa yang diperlukan tubuh, artinya bukan juga dalam jumlah yang sangat besar. Dan jangan lagi memakan apapun sebelum jam makan yang berikut. Penelitian-penelitian yang akan kita lihat berikut ini akan menjelaskan tidak makan apapun, ini apa artinya? Apa istilah nutrisi modern saat ini terhadap pernyataan dari Nyonya Ellen G. White? Kita akan pelajari pada materi ini. Menariknya adalah ilmu pengetahuan ini kan ditulis 150 tahun yang lalu. Tetapi ilmu pengetahuan baru mulai membuktikan bahwa keteraturan makanan ini penting dan memiliki berbagai manfaat kesehatan kurang lebih 50 tahun belakangan ini. Dimulai dari penelitian Fabry dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 1964 tentang frekuensi makan, kaitannya dengan kelebihan berat badan, naiknya kadar kolesterol, dan berkurangnya toleransi glukosa di dalam tubuh. Sejak saat itu, penelitian-penelitian dengan berbagai metode, variabel, subjek, dan hasil yang diharapkan terus dilakukan bahkan sampai saat ini. Kita mungkin pernah mendengar beberapa anjuran bahwa lebih baik makan sering karena memiliki efek menguntungkan terhadap penurunan kolesterol dibandingkan dengan makan hanya 2 atau 3 kali saja. Tapi kemudian ada penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa lebih baik 2 atau 3 kali dibandingkan dengan makan sering untuk mengendalikan gula darah dan lain sebagainya. Mari kita lihat perkembangan penelitian terkait dengan frekuensi makan ini. Ellen G. White dalam tulisannya sekitar 150 tahun yang lalu menyarankan makan teratur 2 atau 3 kali sehari. Pendapat beliau ini tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya selama bertahun-tahun. Walaupun akhirnya penelitian-penelitian yang terakhir ini akhirnya mulai menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White adalah benar. Pada awalnya, sekitar tahun 1135 sampai 1400-an, Moses ben Maimon atau Maimonides mengeluarkan satu istilah eat like a king in the morning, a prince at noon, and a peasant at dinner. Hal inilah kemungkinan yang menjadi dasar awal sehingga budaya barat memiliki semacam tradisi membagi waktu makan menjadi 3 bagian, yaitu breakfast, lunch, dan dinner. Dari patokan ini, para ahli gizi kemudian menambahkan 2 kali snack di antaranya dengan alasan untuk mengontrol nafsu makan. Dan kemudian kebiasaan ini menjadi semacam standar, 5 sampai 6 kali makan per hari. Namun demikian, berapa kali makan per hari ini sebenarnya tidak memiliki standar yang universal. Awalnya diketahui bahwa orang-orang Romawi kuno itu hanya makan besar sekali sehari, dan itu dilakukan sekitar jam 14 sore hari, di mana mereka menyebutnya sebagai kuna. Dan mereka meyakini bahwa kalau makan lebih dari 1 kali sehari tidak sehat. Walaupun demikian, mereka sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi, mereka makan besar jam 4 sore. Tetapi sebenarnya mereka makan pagi, ya, yang disebut dengan intaculum, dan juga mereka makan siang yang mereka sebutnya sebagai prandium. Tetapi makan pagi dan makan siang ini jumlah makanannya sangat minim dan dimakan dengan sangat cepat. Ya, jadi mungkin hanya seperti snack aja kita di era modern seperti sekarang. Setelah itu mulai masuk pengaruh-pengaruh keagamaan yang kuat, yang mulai mempengaruhi kebiasaan makan yang 1 kali makan besar ini. Dan kemudian muncullah istilah breakfast untuk makan pagi, yang berarti break the night's fast. Ya. Setelah mereka berdoa semalaman, maka kemudian mereka makan di pagi hari. Break the night's fast. Yang menunjukkan bahwa waktu makan ini adalah makan yang pertama setelah malam hari. Dan setelah itu makan pagi ini terus diteliti sampai pada kesimpulan bahwa ternyata itu begitu penting untuk kesehatan seseorang. Nah, makan malam sendiri itu mulai menjadi populer setelah ditemukannya artificial light, yang mulai ditemukannya lampu yang memungkinkan seseorang untuk makan setelah matahari terbenam. Inilah awal mula sehingga akhirnya mulai ada makan malam dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Bahkan setelah akhirnya dalam 1 hari bisa kita maksudnya bisa terang dalam 24 jam. Akhirnya pola makan itu pun menjadi bukan hanya malam hari, tapi bisa sampai tengah malam. Bahkan bisa sampai menjelang pagi. Nah selanjutnya,
dari awal-awal sejarah makan ini, mulailah dilakukan penelitian-penelitian epidemiologi yang awal ya untuk mencari tahu apa sebenarnya manfaat dari frekuensi makan pada manusia. Dari penelitian-penelitian ini kemudian muncul istilah yang disebut dengan gorging, yaitu mengurangi frekuensi makan menjadi 1 atau 2 kali saja per hari. Dan kemudian juga ada istilah-istilah yang disebut dengan istilah nibbling, yaitu konsumsi makan lebih sering tapi dengan porsi yang lebih kecil. Ya, lebih banyak frekuensinya tetapi dengan porsi yang lebih kecil. Nibbling. Penelitian-penelitian awal ini menemukan bahwa gorging atau makan mengurangi frekuensi makan 1 atau 2 kali aja itu ternyata akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Ini penelitian-penelitian yang awal. Kemudian setelah itu penelitian-penelitian sesudahnya juga mengonfirmasi bahwa hal yang ini benar, masih tetap sama hasilnya. Bahwa makan justru 4 atau lebih kali, makan 4 kali atau lebih per hari itu justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Bahkan tahun 1989 ada satu penelitian yang luar biasa di mana mereka menemukan bahwa very high frequency meals yaitu dikasih makan sampai 17 kali per hari. Tapi justru hasilnya menunjukkan dapat memperbaiki kadar kolesterol dan LDL dibanding dengan makan frekuensi yang lebih sedikit. Tapi tentu saja penelitian ini tidak applicable, tidak bisa diimplementasikan karena sudah berada di luar kebiasaan dan mungkin juga kemampuan manusia normal. Bayangkan makan sampai 17 kali per hari. Penelitian-penelitian selanjutnya seperti dari European Prospective Investigation into Cancer atau EPIC, kemudian Seasonal Variation of Blood Cholesterol Study ya di Massachusetts juga memberi hasil yang sama. Ya, bahwa makan yang lebih sering itu lebih memberi manfaat kesehatan untuk seseorang dibandingkan dengan makan yang hanya 1, 2 atau 3 kali saja per hari. Ada juga beberapa penelitian besar lainnya setelah penelitian ini yang masih menyebutkan hal yang sama. Tetapi penelitian-penelitian ini tidak langsung membuat korelasi atau hubungan antara makan yang frekuensi makan dengan terjadinya penyakit, tetapi hanya menilai frekuensi makan dengan faktor risiko terjadinya penyakit seperti peningkatan kolesterol atau peningkatan berat badan. Dan kemudian penelitian-penelitian ini masih menggunakan metode dalam penelitian yang disebut dengan metode potong lintang. Yaitu mereka mengumpulkan data dan kemudian mereka melakukan penelitian terhadap data dan kemudian mereka langsung menyimpulkan bahwa orang yang makan banyak kolesterolnya lebih rendah. Orang yang makan sedikit kolesterolnya lebih banyak. Nah, kita tahu bahwa metode potong lintang seperti ini masih memiliki kekurangan apalagi kalau mau menilai penyebab terjadinya sesuatu. Dan ternyata bahwa memang sebagian besar penelitian ini masih menggunakan metode potong lintang ini. Sehingga kalau kita mau langsung menyimpulkan bahwa ini menyebabkan ini, makan lebih banyak menyebabkan perbaikan kolesterol, itu agak sulit untuk diakui atau divalidasi kebenaran dari pernyataan tersebut. Masih sulit untuk dicari tahu hubungannya. Sehingga tidak heran ketika Kahleova, ya, ini penelitian yang cukup besar, penelitian dari Kahleova dan kawan-kawan, mereka melakukan satu penelitian dengan menginvestigasi 50.660 orang anggota gereja Advent di Amerika dan Kanada. Mereka kemudian menemukan hasil bahwa, dan hasil yang mereka temukan adalah yang berbeda, yaitu makan 1 atau 2 kali per hari justru berhubungan dengan indeks massa tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan yang makan 3 kali per hari. Dan dari penelitian ini mereka melihat bahwa jenis makanan, dalam hal ini snack, turut berperan terhadap terjadinya peningkatan berat badan pada yang makan 3 kali sehari disertai dengan snack. Mereka menemukan juga bahwa berapa lama puasa pada malam hari juga berpengaruh. Semakin panjang puasa pada malam hari, artinya semakin panjang orang tidak makan di malam hari, maka berat badan itu akan terkontrol semakin baik. Penelitian dari Kahleova ini juga masih menggunakan sedikit metode potong lintang, tetapi mereka sudah mulai menilai hal-hal yang lebih spesifik. Bukan hanya frekuensi makan, tetapi apa yang dimakan, jumlah jamnya, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian ini maka mulai diambil kesimpulan bahwa manfaat sehat dari pengaturan jadwal makan merupakan kombinasi. Ya, jadi bukan hanya dari
berapa kali makan satu hari, bukan hanya dari frekuensinya, tetapi merupakan kombinasi yang tepat antara waktu, frekuensi, dan jumlah atau panjangnya puasa di malam hari. Tidak makan berapa lama di malam hari. Dan kemudian dikaitkan dengan hasil ini, waktu, frekuensi, puasa malam hari, dikaitkan dengan teori-teori bahwa terjadilah perubahan proses hormonal, irama sirkadian, dan berkurangnya stres oksidatif. Irama sirkadian di sini maksudnya adalah pengaruh atau peran antara siang dan malam, antara ada cahaya dan tidak ada cahaya. Nah, secara garis besar, hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makan 1 atau 2 kali per hari jauh lebih baik dibandingkan dengan makan 3 kali atau lebih per hari. Sekarang pertanyaannya, terus bagaimana kita akan menghubungkan penelitian-penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang justru menyatakan sebaliknya? Ada satu penelitian lagi yang dilakukan oleh Taylor dan Gero. Mereka melakukan penelitian di mana subjek penelitian diberikan jumlah kalori yang sama. Kali ini penelitiannya bukan potong lintang lagi, tetapi sudah bersifat intervensi. Di mana mereka dibagi 2 subjek penelitian, mereka memberi kalori yang sama, tetapi kelompok yang satu dibagi menjadi 2 kali makan aja sehari, kelompok yang lain 6 kali makan per hari. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap perubahan energi expenditure, atau sederhananya adalah tidak ada perubahan di soal pembakaran kalori yang terjadi. Jadi dikasih misalnya 1.500 kalori, 2 kelompok sama, tapi satu 1.500 kalori dibagi 2, yang satu 1.500 kalori dibagi 6 kali makan. Hasilnya adalah di soal pembakaran kalori tidak ada perbedaan yang signifikan, yang bermakna, kecuali pembakaran kalori yang terjadi pada malam hari pada kelompok yang makan 2 kali itu ternyata lebih besar. Sebaliknya pada yang makan 6 kali sehari, pembakaran kalori yang terjadi pada malam hari lebih kecil, sehingga cenderung meningkatkan penimbunan lemak atau meningkatkan berat badan. Tetapi sayangnya penelitian yang lain justru menunjukkan bahwa di siang hari pembakaran kalorinya malah lebih tinggi. Ya, jadi ini ada kontroversi di dalam penelitian sehingga akhirnya penelitian ini belum bisa dijadikan sebagai dasar atau belum konklusif istilah di dalam penelitian. Belum bisa diambil sebagai patokan yang bisa diimplementasi atau applicable buat menjadi rekomendasi secara publik. Nah, hasil-hasil yang tidak sama dari penelitian-penelitian ini akhirnya menyebabkan satu kesimpulan, yaitu tampaknya bukan frekuensi makan yang penting. 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 6 kali. Tetapi keteraturan atau regular meals pattern atau pola makan yang teratur, dan ini berhubungan dengan timing, dengan waktu. Seringkali orang yang makan tidak teratur justru terjadi pada orang-orang yang hanya makan 1 atau 2 kali sehari, dan akhirnya menyebabkan terjadinya peningkatan berat badan, ya, meningkatkan hormon rasa lapar, dan akhirnya menyebabkan gangguan metabolik dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Makan hanya 1-2 kali tetapi tidak teratur, ya, ini yang jadi masalah. Sementara itu, frekuensi makan 1 atau 2 kali tetapi dengan waktu yang reguler atau teratur, pagi jam 9, ini misalnya ya, pagi jam 9 kemudian sore jam 4, atau justru dapat menurunkan risiko peningkatan berat badan. Nah, dari penelitian-penelitian ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi makan saja, frekuensi makan itu maksudnya 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan, atau lebih kali makan per hari, tidak akan menghasilkan outcome yang diharapkan. Nah, mengapa penelitian-penelitian tentang frekuensi makan yang kecil ini 1 atau 2 atau 3 kali saja tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan? Karena frekuensi makan kecil ini kadang-kadang menyebabkan seseorang itu tidak sarapan pagi. Atau makan jumlah makanannya itu tidak selalu sama. Makan siang itu terlalu ringan, makan malam terlalu berat, atau terlalu sedikit jumlah yang dimakan, sehingga akhirnya semua hal ini menyebabkan kontrol metabolik yang kurang baik. Jadi akhirnya para ahli ini menemukan bahwa tampaknya bukan frekuensi tetapi timingnya, ya, yang menjadi prioritas di soal keteraturan makanan ini. Sekali lagi, timingnya, waktu makan yang teratur, dan ini sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White 150 tahun yang lalu. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa eating behavior, ya, atau kebiasaan-kebiasaan makan kita itu akan juga dipengaruhi oleh irama circadian rhythm, siang dan malam.
Dan ketika kita berbicara siang dan malam, kita akan berbicara masalah timing di dalamnya. Nah, ketika kedua hal ini mempengaruhi satu organ di dalam otak kita, susunan saraf pusat, yang mengontrol soal lapar dan kenyang, mengontrol soal irama sirkadian, ya, mengontrol soal jam biologis yang ada di organ-organ perifer yang mengatur makan manusia, misalnya liver, saluran cerna dan lain sebagainya, maka hal itu ternyata memiliki peran yang sangat signifikan melalui berbagai mekanisme seperti yang ada di gambar ini. Apakah itu mekanisme secara hormonal, pengaturan-pengaturan di dalam tubuh, dan lain sebagainya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana organ-organ perifer, bagaimana liver kemudian akan menghasilkan hormon, enzim, dan sebagainya, bagaimana lambung, bagaimana saluran cerna secara keseluruhan akan menghasilkan enzim-enzim dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh pada eating behavior maupun irama sirkadian, siang dan malam. Dari berbagai penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan makan yang paling berperan penting, walaupun bukan satu-satunya, adalah waktu makan yang tepat. Karena meal timing ini dapat membuat irama sirkadian tadi yang kita sudah lihat di gambar tadi sinkron dengan jam biologis yang berada di organ-organ perifer kita. Kapan pankreas akan menghasilkan insulin? Kapan liver akan menghasilkan enzim tertentu untuk pencernaan karbohidrat, protein, atau lemak? Itu yang disebut dengan jam biologis perifer. Sehingga secara tidak langsung, waktu makan ini akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya penyakit dan untuk mengontrol berat badan manusia. Nah, sekarang, bila waktu makan dianggap yang terbaik, pertanyaan berikutnya adalah mana yang terbaik? Waktu makan 1, 2, atau 3 kali per hari? Atau apakah prinsipnya hanya yang penting less is better aja? Penelitian-penelitian selanjutnya menyatakan bahwa ada satu faktor lagi yang harus diperhitungkan, yaitu lamanya atau panjangnya waktu tidak makan, atau yang disebut di ilmu nutrisi sebagai the fasting period, atau sederhananya adalah jarak antara jam makan. Itu disebut dengan fasting. Para ahli menyebutnya sebagai fasting atau puasa. Jadi yang disebut dengan puasa dalam ilmu nutrisi bukan puasa seperti yang kita ketahui, yaitu tidak makan seharian, tetapi tidak ngemil juga masuk dalam definisi puasa ini. Jadi definisi puasa adalah tidak memasukkan makanan atau kalori dalam bentuk apapun dalam rentang waktu spesifik tertentu. Dan penelitian-penelitian ini justru menyimpulkan bahwa puasa, ya, tidak makan di antara waktu tertentu ini 6 sampai 8 jam sehari akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Melalui mekanisme pembatasan melalui satu mekanisme tertentu, yaitu mekanisme pembatasan kalori. Jadi puasa ini, tidak makan di antara jam makan, akan menyebabkan terjadinya pembatasan kalori, yang tentu saja akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit tidak menular, kencing manis, kanker, penyakit jantung, penyakit saraf, mencegah obesitas, hipertensi, asma, dan peradangan sendi. Madsen dan kawan-kawan tahun 2014 dalam publikasi ilmiah mereka menunjukkan beberapa tipe diet seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini ada beberapa tipe diet yang gambar-gambar lingkaran yang berwarna setengah lingkaran yang berwarna hitam itu dan yang biru itu menggambarkan circadian rhythm. Yang warna hitam menggambarkan malam hari, yang warna biru menggambarkan siang hari. Ada metode diet di mana orang kemudian makan 3 kali sehari. Dia makan 3 kali sehari, makan besar, pagi, kemudian siang, dan di malam hari setelah jam 18 malam. Dan kemudian ada makan kecil, ya, ditandai dengan lingkaran yang berwarna kuning, makan kecil di antara-antaranya. Nah, tampaknya metode diet A ini adalah metode yang sebagian besar orang lakukan, ya, mungkin termasuk kita juga. Kemudian di metode yang B, ada orang itu makan hanya di siang hari, makan besar pagi, siang, dan malam. Tidak makan ketika sudah hari gelap. Makan C adalah makan hanya 2 kali per hari, tetapi di siang dan kemudian menjelang malam. Metode D adalah makan 3 kali sehari, tidak di waktu malam, tetapi porsinya porsi yang kecil. Kemudian yang terakhir adalah
fasting ya, atau tidak makan seharian. Madsen dan kawan-kawan sebenarnya tidak menyebutkan bahwa mana yang terbaik, tidak. Tetapi mereka hanya menyebutkan tipe-tipe cara makan orang. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa bisa saja untuk merestriksi kalori, mengatur kuantitas, mengatur jumlah, kita bisa kombinasi dari metode-metode makan ini. Misalnya pada hari Senin kita makan dengan metode A, tetapi kemudian besoknya kita pakai metode E, puasa seharian. Alternate, berganti-ganti, makan, puasa, dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin dengan metode-metode yang lain, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di tabel yang sederhana ini. Ya. Walaupun common diet atau diet yang biasa orang lakukan, setuju dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan adalah yang A. Ya. Sehingga tubuh tidak memiliki kesempatan untuk dalam tanda kutip beristirahat, ya, khususnya saluran cerna kita. Nah, kita lihat grafik yang berikut ini. Ini menyebutkan apa sebenarnya yang terjadi ketika kita makan secara teratur dengan timing yang sama dibandingkan dengan makan tidak teratur. Pada gambar grafik yang berwarna biru, itu adalah orang yang makan teratur. Ketika dia makan pagi hari pada jam yang spesial, yang khusus, nutrisi di dalam darah, senyawa kimia di dalam darah itu pasti akan meningkat karena baru masuk makanan. Tapi kemudian beberapa jam tertentu, ketika nutrisi-nutrisi ini mulai digunakan oleh sel, berpindah ke dalam sel, sehingga kadarnya di dalam darah akan turun perlahan-lahan dan kemudian masuk pada tahap basal. Ya. Makan siang, nutrisi naik lagi, dan kemudian turun kembali pada tahap basal. Makan sore juga seperti itu. Kita lihat kalau seperti grafik yang berwarna biru, maka tidak ada masalah yang terjadi kepada kita manusia. Tetapi yang terjadi pada kebanyakan orang adalah grafik yang berwarna merah. Jam 6 sudah makan, nutrisi fitokimia naik di dalam darah, setelah mencapai waktu tertentu akan turun, tetapi sayangnya belum turun pada tahap basal, kita sudah makan lagi. Entah makan biskuit, entah makan permen, entah makan kue, dan lain sebagainya. Sehingga nutrisi yang ada di dalam darah, yang kadarnya sudah seharusnya akan menuju ke tahap basal, kembali naik. Dan kembali naik melebihi dari kebutuhan orang biasanya. Sehingga naiknya akan melebihi puncak dari grafik yang pertama. Kemudian belum lagi turun, kita sudah tambah dengan makanan yang lain. Dan ini menjadi kebiasaan makan kita sehari-hari. Kita makan tidak melihat waktu. Apapun yang terlihat, apapun yang dikasih, kita makan. Ini yang menjadi masalah besar kita, manusia, walaupun yang dimakan makanan yang sehat. Sehingga yang terjadi adalah grafik merah itu tidak. Nutrisi di dalam tubuh kita itu, senyawa kimia dan lain sebagainya itu tidak pernah turun ke tahap basal, tetapi cenderung naik terus, dan akhirnya menyebabkan satu kondisi yang disebut dengan hipertrigliseridemia atau hiperglisemia pasca makan. Ya. Gula darah atau lemak darah itu tinggi di dalam tubuh sesaat setelah kita selesai makan. Tidak harus menunggu 6 bulan, tetapi di saat kita selesai makan dengan pola makan yang tidak teratur seperti yang digambarkan oleh grafik yang berwarna merah ini. Apa yang akan terjadi? Inilah yang terjadi. Ketika kita makan dalam jumlah besar, energi dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian kita tergolong orang yang tidak suka berolahraga, sedentary lifestyle, maka akhirnya energi yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar itu tidak digunakan oleh tubuh, tetapi justru akan ditimbun, menyebabkan ketidakseimbangan energi, dan akhirnya akan muncul radikal bebas dalam jumlah yang sangat berlebihan di luar dari kebutuhan manusia. Dan seperti yang kita ketahui, salah satu teori yang dianut sekarang ini bahwa radikal bebas adalah penyebab berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit tidak menular, bahkan kanker di dalamnya, termasuk proses penuaan dini yang terjadi di dalam. Kita lihat ini akibat dari makan yang sangat besar, kuantitas yang sangat besar, karena frekuensi makan yang tidak teratur. Tidak ada timing, tidak ada waktu yang spesifik untuk kita makan di setiap hari. Dan inilah hasil yang akhirnya harus ditanggung oleh umat manusia dewasa ini, di mana penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian yang tertinggi saat ini. Nah, dari berbagai penelitian sebenarnya ditemukan bahwa ketika seseorang makan, ada satu periode yang disebut periode pasca makan, postprandial. Dan kemudian menuju ke periode pasca serap, post-absorptif. Nah, periode postprandial sampai post-absorptif inilah yang disebut sebagai jarak makan dan akan berlangsung
sekitar ada penelitian yang menyebutkan 4 sampai 6 jam, tetapi penelitian yang saya tunjukkan di awal tadi 6 sampai 8 jam. Tetapi yang terjadi adalah manusia menghabiskan sebagian besar waktunya pada keadaan postprandial ini yang diduga sebagai keadaan yang proinflamasi dan prooksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kronis seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, bahkan penelitian berdasarkan data statistik di barat, orang barat itu bisa makan sampai 16 jam satu hari. Fase postprandialnya sampai 16 jam per hari. Itu artinya melewati jumlah 12 jam siang hari. Karena memang makan sampai jam 9 atau jam 10 malam. Dan ini juga mungkin menjadi pengalaman dari kita. Sehingga akhirnya banyak sekali penyakit tidak menular yang berkembang di masyarakat. Sebagai kesimpulan, prinsip keteraturan adalah turunan dari prinsip kuantitas. Sebab ini menjadi salah satu metode untuk mengatur kecukupan makanan. Di dalam prinsip ini kita telah belajar bahwa timing atau waktu makan yang tetap, terutama di siang hari, memberi manfaat yang terbaik bagi manusia. Setelah itu kita dapat mengatur waktu untuk puasa di antara jam makan tersebut. Sekitar 4 atau sampai 8 jam tergantung dari pilihan kita makan 2 atau 3 kali sehari dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan satu hari. Minggu depan kita akan belajar tentang prinsip yang keenam dari prinsip nutrisi komprehensif 7K, yaitu prinsip keamanan. Dasar-dasar dari prinsip ini sebenarnya sangat terkait dengan prinsip kondisi dan keanekaragaman, tetapi akan lebih spesifik karena kita membahas beberapa hal terkait makanan yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan, terkait dengan faktor keamanan terhadap tubuh manusia. Semoga kita tetap sehat. Tuhan memberkati kita.